Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 eh, ingin membahas tentang chapter 1 manajemen risiko yang berjudul Mengapa Finansial Institusi itu Penting. Perkenalkan, nama saya Mita Nurhaliza dengan NIM 2020 dari akuntansi 2020. Perkenalkan, nama saya Nawang Sekar Kirana dengan NIM 2020 1211 039. Perkenalkan, nama saya Rizky Windiana Kirani dengan NIM 2020 12 11 043. Untuk materi yang akan dibahas pada chapter 1 kali ini, yang pertama ada keistimewaan lembaga keuangan, yang kedua aspek khusus lainnya, yang ketiga keistimewaan dan regulasi, dan yang keempat dinamika keistimewaan yang berubah. Yang pertama keistimewaan lembaga keuangan. Oke. Mengapa finansial institusi khusus selama selama 90 tahun berakhir, industri jasa keuangan telah mengalami siklus penuh. Awalnya, industri perbankan beroperasi sebagai industri layanan penuh, melakukan secara langsung dan tidak langsung semua layanan keuangan, yaitu perbankan komersial, perbankan investasi, layanan investasi saham, penyedia asuransi, dan lain-lain. Pada awal tahun 1930, keruntuhan ekonomi dan industri mengakibatkan terpisahnya beberapa kegiatan tersebut. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, industri jasa keuangan yang baru relatif tidak teratur bermunculan, seperti reksadana dan perantara lainnya, yang memisahkan fungsi layanan keuangan lebih jauh. Memasuki abad ke-21, hambatan regulasi, teknologi, dan perubahan inovasi keuangan sedemikian rupa sehingga satu set lengkap layanan keuangan dapat kembali ditawarkan oleh satu perusahaan jasa keuangan di bawah payung perusahaan induk jasa keuangan. Selanjutnya akan membahas tentang keistimewaan lembaga keuangan. Untuk memahami fungsi ekonomi yang penting dari FI, bayangkan sebuah dunia sederhana di mana FI tidak ada. Di dunia seperti itu, rumah tangga yang menghasilkan tabungan berlebih dengan mengkonsumsi lebih sedikit daripada yang mereka peroleh akan memilih pilihan dasar. Mereka dapat menyimpan uang tunai sebagai aset atau berinvestasi dalam sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan. Secara umum, perusahaan menerbitkan sekuritas untuk membiayai investasi mereka dalam aset real dan menutupi kesenjangan antara rencana investasi mereka dan tabungan yang dihasilkan secara internal seperti laba ditahan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar,
tabungan akan mengalir dari rumah tangga ke perusahaan. Sebagai imbalannya, klaim finansial yaitu ekuitas dan sekuritas tanah akan mengalir dari korporasi ke penabung rumah tangga. Dalam perekonomian, tanpa lembaga keuangan, tingkat aliran dana antara penabung rumah tangga dan sektor korporasi cenderung cukup rendah. Ada beberapa alasan untuk ini. Begitu mereka meminjamkan uang ke perusahaan dengan membeli klaim keuangannya, rumah tangga perlu memantau atau memeriksa tindakan perusahaan tersebut. Ada beberapa alasan untuk ini. Begitu mereka meminjamkan uang ke perusahaan dengan membeli klaim, keuangan rumah tangga perlu memantau. Nah, mereka harus yakin bahwa manajemen perusahaan tidak melarikan diri atau menyia-nyiakan dana untuk proyek apapun dengan nilai bersih yang rendah atau negatif. Tindakan pemantauan seperti itu sangat mahal dan setiap rumah tangga tertentu karena memerlukan banyak waktu dan biaya. Untuk mengumpulkan informasi berkualitas tinggi yang cukup relatif terhadap ukuran investasi rata-rata penabung rumah tangga. Mengingat hal ini, kemungkinan besar setiap rumah tangga lebih memilih untuk menyerahkan pemantauannya kepada orang lain. Dan pada akhirnya, sedikit atau tidak ada pemantauan yang dilakukan, kurangnya pemantauan yang dihasilkan akan mengurangi daya tarik dan meningkatkan risiko berinvestasi dalam hutang dan ekuitas perusahaan. Sifat ekuitas dan hutang perusahaan yang relatif berjangka panjang dan kurangnya pasar sekunder, di mana rumah tangga dapat menjual sekuritas ini menciptakan disinsentif kedua bagi investor rumah tangga untuk memegang klaim keuangan langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan dan secara khusus diberikan pilihan antara memegang uang tunai dan memegang sekuritas jangka panjang. Rumah tangga mungkin memilih untuk memegang uang tunai likuiditas terutama jika mereka berencana menggunakan tabungan untuk membiayai pengeluaran konsumsi dalam waktu dekat. Dan akhirnya bahkan jika pasar keuangan ada untuk menyediakan layanan likuiditas dengan memungkinkan rumah tangga memperdagangkan sekuritas hutang dan ekuitas perusahaan di antara mereka sendiri, investor juga menghadapi resiko harga penjualan sekuritas dan perdagangan sekuritas pasar sekunder melibatkan berbagai biaya transaksi. Artinya, harga di mana investor rumah tangga eh, dapat menjual sekuritas di pasar sekunder seperti New York Stock Exchange mungkin berbeda dari harga awal yang mereka bayarkan untuk sekuritas tersebut. Lalu ada lembaga keuangan sebagai broker. Fungsi pertama adalah fungsi perantara. Dalam bertindak sebagai broker murni, FI tidak bertindak sebagai agen penabung dengan menyediakan layanan informasi dan transaksi. Misalnya, perusahaan sekuritas dengan layanan penuh, kayak Bank of America, Merrill Lynch melakukan penelitian investasi dan membuat rekomendasi investasi untuk klien retail atau rumah tangga mereka, serta melakukan pembelian atau penjualan sekuritas untuk mendapatkan komisi atau biaya. Piutang diskon, misalnya Charles Schwab melakukan pembelian atau penjualan sekuritas dengan harga yang lebih baik dan dengan efisien yang lebih besar daripada yang dapat dicapai oleh penabung rumah tangga dengan berdagang sendiri. Efisiensi ini menghasilkan pengurangan biaya perdagangan atau skala ekonomi. Demikian pula piala asuransi independen dan mengidentifikasi jenis polis asuransi terbaik yang dapat dibeli penabung rumah tangga agar sesuai dengan tabungan dan rencana pensiun mereka. Dalam memenuhi fungsi broker, lembaga keuangan memainkan
peran yang sangat penting dengan mengurangi biaya transaksi dan informasi atau ketidaksempurnaan antara rumah tangga dan perusahaan. Dengan demikian, FI mendorong tingkat tabungan yang lebih tinggi daripada yang seharusnya ada. Selanjutnya ada lembaga keuangan sebagai aset transformer. Fungsi kedua adalah fungsi transformasi aset. Dalam bertindak sebagai transformator aset, FI menerbitkan klaim finansial yang jauh lebih menarik bagi penabung rumah tangga daripada klaim yang langsung dikeluarkan oleh korporasi. Artinya banyak rumah tangga klaim finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan mendominasi klaim yang dikeluarkan langsung oleh korporasi sebagai akibat dari biaya pemantauan yang lebih rendah, biaya likuiditas yang lebih rendah, dan resiko harga yang lebih rendah. Dalam bertindak sebagai pengubah aset, lembaga keuangan memberi klaim keuangan yang diterbitkan oleh korporasi, obligasi, dan klaim utang lainnya yang disebut sekuritas primer dan membiayai pembeli ini dengan menjual klaim keuangan kepada investor rumah tangga dan sektor lain berupa simpanan, polis asuransi, dan sebagainya. Klaim keuangan lembaga keuangan dapat dipertimbangkan surat berharga sekunder karena saat ini didukung oleh sekuritas utama yang diterbitkan oleh perusahaan komersial yang pada gilirannya berinvestasi dalam aset real. Secara khusus, lembaga keuangan adalah pihak besar independen yang menciptakan produk keuangan yang nilai tambah bagi klien mereka adalah transformasi risiko keuangan. Selanjutnya ada biaya informasi. Satu masalah yang dihadapi oleh penabung rata-rata yang berinvestasi langsung dalam klaim keuangan perusahaan komersial adalah tingginya biaya pengumpulan informasi. Penabung rumah tangga harus memantau tindakan perusahaan secara tepat waktu dan lengkap setelah membeli sekuritas. Kegagalan untuk memantau membuat investor terpapar biaya agensi, yaitu risiko bahwa pemilik atau manajer perusahaan akan mengambil tindakan dengan uang penabung yang bertentangan dengan janji yang terkandung dalam perjanjian kontrak sekuritasnya. Biaya pemantauan merupakan bagian dari keseluruhan biaya agensi. Artinya, biaya agensi muncul setiap kali agen ekonomi mengadakan kontrak di dunia informasi yang tidak lengkap dan dengan demikian pengumpulan informasi mahal. Semakin sulit dan mahal untuk mengumpulkan informasi, semakin besar kemungkinan kontrak akan dilanggar. Dalam hal ini, penabung dapat dirugikan oleh tindakan yang diambil oleh perusahaan peminjam, yaitu disebut juga sebagai agen. Selanjutnya ada peran FI sebagai delegated monitor. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah sejumlah besar penabung kecil menempatkan dana mereka di satu FI. FI ini pengelompokkan dana ini bersama-sama dan berinvestasi dalam klaim keuangan langsung atau primer yang dikeluarkan oleh perusahaan. Aglomerasi dana ini menyelesaikan sejumlah masalah. Laporan keuangan besar sekarang memiliki insentif yang jauh lebih besar untuk mengumpulkan informasi dan memantau tindakan perusahaan karena memiliki jauh lebih banyak yang dipertaruhkan daripada rumah tangga kecil manapun. Dalam arti, penabung kecil telah menunjukkan FI sebagai monitor yang didelegasikan untuk bertindak atas nama mereka. Lembaga keuangan tidak hanya memiliki insentif yang lebih besar untuk mengumpulkan informasi. Biaya rata-rata yang mengumpulkan informasi juga lebih rendah. Misalnya, biaya bagi investor kecil untuk membeli laporan broker sejumlah $100 mungkin terlihat sangat tinggi
untuk investasi yang $10.000. Namun untuk FI dengan pengelolaan 10 juta dolar biayanya tampak sepele. Skala produksi dan pengumpulan informasi yang ekonomis seperti itu cenderung meningkatkan keuntungan bagi penabung yang menggunakan lembaga keuangan daripada berinvestasi sendiri secara langsung. Selanjutnya ada peran FI sebagai penghasil informasi terkait dengan eh, insentif yang lebih besar untuk memantau dan biaya yang terlibat. Jika gagal memantau dengan tepat, lembaga keuangan dapat mengembangkan sekuritas sekunder baru yang memungkinkan mereka untuk memantau secara lebih efektif. Dengan demikian, menu kontrak yang lebih kaya dapat meningkatkan kemampuan pemantauan lembaga keuangan. Mungkin contoh klasiknya adalah pinjaman bank. Pinjaman bank umumnya merupakan kontrak utang jangka pendek daripada kontrak obligasi. Sifat jangka pendek ini memungkinkan lembaga keuangan untuk melakukan pengawasan dan kontrol yang lebih besar terhadap pinjaman. Secara khusus, informasi yang dihasilkan oleh FI mengenai perusahaan sering diperbaharui saat keputusan pembaruan pinjaman dibuat. Ketika kontrak pinjaman bank cukup berjangka pendek, bankir menjadi hampir seperti orang dalam bagi perusahaan sehubungan dengan informasi yang akrab dengan operasi dan kondisi keuangannya. Memang pemantauan yang lebih sering ini sering menggantikan kebutuhan akan perjanjian yang relatif tidak fleksibel dan sulit ditegakkan yang ditemukan dalam kontrak obligasi. Jadi dengan bertindak sebagai pengawas yang didelegasikan dan menghasilkan informasi yang lebih baik dan tepat waktu, lembaga keuangan mengurangi tindak ketidaksempurnaan informasi dan asimetri antara pemasok utama dan pengguna dana dalam ekonomi. Selanjutnya ada likuiditas dan harga. Selain meningkatkan arus dan kualitas informasi, lembaga keuangan memberikan klaim finansial atau sekunder kepada rumah tangga dan penambung lainnya. Seringkali klaim ini memiliki atribut likuiditas yang lebih unggul dibandingkan dengan sekuritas utama seperti ekuitas perusahaan dan obligasi. Misalnya, lembaga penyimpanan mengeluarkan kontrak transaksi rekening deposito dengan nilai pokok tetap dan seringkali suku bunganya terjamin yang dapat ditarik segera sesuai permintaan oleh penabung rumah tangga. Reksadana pasar uang menerbitkan saham kepada penabung rumah tangga yang memungkinkan penabung tersebut menikmati kontrak pokok yang hampir tetap sementara, seringkali mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada deposito bank. Bahkan perusahaan asuransi jiwa mengizinkan pemegang polis untuk meminjam polis mereka yang dipegang oleh perusahaan dalam waktu yang sangat singkat. Teka-teki sebenarnya adalah bagaimana lembaga keuangan seperti lembaga peminjaman dapat menawarkan kontrak yang sangat liquid dan beresiko rendah kepada penabung di sisi liabilitas neraca mereka. Sementara berinvestasi pada sekuritas yang relatif tidak liquid dan berisiko harga lebih tinggi yang diterbitkan oleh perusahaan kecil asing. Selanjutnya ada layanan khusus lainnya. Layanan khusus kali ini tuh pembahasan dipusatkan pada 3 layanan. Namun khusus yang disediakan oleh lembaga keuangan itu ada pengurangan biaya dan eh, layanan pengurangan biaya transaksi, intermediasi kedewasaan. Yang pertama ada pengurangan biaya transaksi sama seperti lembaga keuangan yang memberikan skala ekonomi potensial dalam pengumpulan informasi mereka juga menyediakan skala ekonomi potensial dalam biaya transaksi. Misalnya sejak 1 Mei 1975, Komisi Tetap untuk Perdagangan Ekuitas di New York Stock Exchange telah dihapuskan. Akibatnya, pembeli eceran kecil menghadapi biaya komisi atau biaya transaksi yang lebih tinggi daripada pembeli grosir besar. Dengan mengelompokkan aset mereka dalam lembaga keuangan yang membeli aset secara massal seperti reksadana dan dana pensiun, penabung rumah tangga dapat mengurangi biaya transaksi pembelian aset mereka. Selain itu, spread bid
AS atau beli jual biasanya lebih rendah untuk aset yang dibeli dan dijual dalam jumlah besar. Selanjutnya ada intermediasi kedewasaan. Dimensi tambahan dan kemampuan lembaga keuangan untuk mengurangi resiko melalui diverifikasi adalah bahwa mereka dapat menanggung resiko ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan kewajiban mereka dengan lebih baik daripada penabung rumah tangga kecil. Dengan demikian, lembaga keuangan menawarkan layanan perantara jatuh tempo ke seluruh perekonomian. Secara khusus, melalui ketidakcocokan jatuh tempo, lembaga keuangan dapat menghasilkan kontrak jangka panjang, seperti pinjaman hipotek jangka panjang dengan suku bunga tetap untuk rumah tangga sambil tetap mengumpulkan dana dengan kontrak kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, meskipun ketidaksesuaian tersebut dapat menyebabkan FI terkena risiko jangka pendek, menyebabkan resiko suku bunga yang lebih mampu mengelola risiko ini melalui akses yang unggul ke pasar dan instrumen untuk lindungi nilai seperti penjualan pinjaman dan sekuritas. Selanjutnya ada aspek khusus lainnya. Sampai batas tertentu, lembaga keuangan ada karena ketidaksempurnaan pasar keuangan. Jika informasi tersedia tanpa biaya untuk semua peserta, penabung tidak memerlukan lembaga keuangan untuk bertindak baik sebagai perantara atau pengawas yang didelegasikan. Namun, jika intermediasi memiliki manfaat sosial, seperti transmisi kebijakan moneter atau alokasi kredit, maka lembaga keuangan akan tetap ada meskipun tidak ada ketidaksempurnaan pasar keuangan. Teori aliran dana menunjukkan 3 alasan utama yang meyakini bahwa lembaga keuangan itu istimewa bersama dengan 2 alasan terkaitnya. Pada kenyataannya, akademisi, pembuat kebijakan, dan regulator mengidentifikasikan bidang khusus lainnya yang berkaitan dengan fungsi tertentu dari laporan keuangan atau kelompok laporan keuangan. Selanjutnya ada transmisi kebijakan moneter. Sifat deposito lembaga penyimpanan yang sangat liquid telah menyebabkan diterimanya oleh publik sebagai alat tukar yang paling banyak digunakan dalam perekonomian. Memang inti dari 2 definisi jumlah uang yang beredar yang paling umum digunakan M1 dan M2. Kebohongan kontrak deposito lembaga penyimpanan. Karena kewajiban lembaga penyimpanan merupakan komponen penting dari jumlah uang beredar yang berdampak pada tingkat inflasi. Mereka memainkan peran kunci dalam transmisi kebijakan moneter dari bank sentral ke seluruh perekonomian. Artinya, lembaga penyimpanan adalah saluran di mana tindakan kebijakan moneter berdampak pada sektor keuangan lainnya dan perekonomian secara umum. Memang alasan utama Amerika Serikat dan pemerintah dunia menyelamatkan banyak lembaga penyimpanan dan meningkatkan batas asuransi simpanan dari $100.000 menjadi $250.000 per orang per bank selama krisis keuangan adalah agar bank sentral dapat menerapkan tindakan kebijakan moneter termasuk operasi pasar terbuka, yaitu pembelian dan penjualan sekuritas di pasar sekuritas Treasury AS, menetapkan tingkat diskonto yang dikenakan pada pinjaman pemberi pinjaman terakhir dari Federal Reserve dan menetapkan persyaratan cadangan yaitu jumlah minimum lembaga penyimpanan aset cadangan untuk menahan simpanan yang disimpan sebagai kewajiban di neraca mereka. Selanjutnya akan menjelaskan alokasi kredit. Alasan lebih lanjut lembaga keuangan sering dianggap istimewa adalah karena
lembaga keuangan merupakan sumber utama dan kadang satu-satunya sumber pembiayaan untuk sektor ekonomi tertentu yang telah diidentifikasi sebelumnya membutuhkan pembiayaan khusus. Pembuat kebijakan di Amerika Serikat dan sejumlah negara lain seperti Inggris telah mengidentifikasi real estate perumahan karena membutuhkan subsidi khusus. Hal ini telah meningkatkan keistimewaan lembaga keuangan yang paling sering melayani kebutuhan sektor tersebut. Di Amerika Serikat, Asosiasi Tabungan dan Bank Tabungan secara tradisional melayani kebutuhan kredit sektor perumahan real estate. Dengan cara yang sama, pertanian merupakan bidang ekonomi yang sangat penting dan hal kesejahteraan sosial penduduk secara keseluruhan. Secara keseluruhan, pemerintah Amerika Serikat bahkan secara langsung mendorong lembaga keuangan untuk berspesialisasi dalam pembiayaan bidang kegiatan ini melalui pembentukan Federal Market Credit Banks. Agaknya, penyediaan kredit untuk membuat rumah lebih terjangkau atau pertanian lebih banyak mengarah ke masyarakat yang lebih stabil dan produktif. Next. Lalu transfer kekayaan antar generasi atau intermediasi waktu. Kemampuan penabung untuk mentransfer kekayaan lintas generasi juga sangat penting bagi kesejahteraan sosial suatu negara. Oleh karena itu, asuransi jiwa dan dana pensiun seringkali didorong secara khusus melalui keringanan pajak khusus dan mekanisme subsidi lainnya untuk melayani dan mengkomodir kebutuhan tersebut. Transfer kekayaan antar generasi atau intermediasi itu ada dibagi dua menjadi, yaitu yang pertama layanan pembayaran. Layanan pembayaran ini lembaga penyimpanan istimewa karena efisiensi yang mereka berikan. Layanan pembayaran secara langsung menguntungkan perekonomian. Dua layanan pembayaran penting adalah layanan keliling cek dan transfer kawat. Misalnya pada hari tertentu pembayaran senilai triliunan dolar dilakukan melalui Fedwire dan CHIPS, dua jaringan kawat pembayaran grosir besar di Amerika Serikat. Setiap gangguan dalam sistem ini akan menghasilkan kemacetan dalam sistem pembayaran yang mengakibatkan efek berbahaya bagi perekonomian. Next. Lalu intermediasi denominasi. Baik pasar uang maupun reksadana, utang ekuitas adalah istimewa karena menyediakan layanan yang berkaitan dengan intermediasi denominasi. Karena mereka dijual dalam denominasi yang sangat besar, banyak aset berada di luar jangkauan penabung individu atau akan mengakibatkan penabung memiliki portofolio aset yang sangat tidak terdiversifikasi. Misalnya, ukuran minimum sertifikat deposito yang dapat dinegosiasikan adalah $100 dan kertas komersial atau hutang perusahaan jangka pendek sering dijual dalam paket minimum $250.000 atau lebih. Secara individual, penabung mungkin tidak dapat membeli instrumen tersebut. Namun, individual penabung mungkin tidak dapat membeli instrumen tersebut. Namun, dengan membeli saham di reksadana,
pasar uang bersama dengan investor kecil lainnya, penabung rumah tangga mengatasi kendala untuk membeli aset yang dikenakan oleh ukuran denominasi minimum yang besar. Next. Lalu selanjutnya menjelaskan tentang keistimewaan dan regulasi. Next. Pada bagian sebelumnya, PI terlihat istimewa karena berbagai layanan yang diberikan kepada Pada bagian sebelumnya, FI terlihat istimewa karena berbagai layanan yang diberikan kepada sektor-sektor ekonomi. Kegagalan untuk menyediakan layanan ini atau gangguan dalam penyediaan efisien mereka dapat merugikan sumber akhir rumah tangga dan pengguna perusahaan tabungan. Contohnya itu krisis keuangan di akhir tahun 2000-an, yaitu tentang bagaimana gangguan dalam penyediaan layanan keuangan dapat melumpuhkan pasar keuangan di seluruh dunia dan membawa ekonomi dunia ke dalam resesi. Lalu eksternalitas negatif yang mempengaruhi perusahaan dan rumah tangga ketika ada yang tidak beres di sektor ekonomi FI membuat alasan untuk regulasi. Artinya, lembaga keuangan diatur untuk melindungi dari gangguan dalam penyediaan layanan yang dibahas sebelumnya dan biaya yang akan dikenakan pada ekonomi dan masyarakat pada umumnya. Misalnya, kegagalan bank dapat menghancurkan tabungan rumah tangga dan pada saat yang sama membatasi akses perusahaan terhadap kredit. Kegagalan perusahaan asuransi juga dapat membuat rumah tangga benar-benar terpapar penyakit katastrofik di usia tua dan penurunan pendapatan secara tiba-tiba saat pensiun. Selanjutnya, kegagalan FI individu dapat menimbulkan keraguan di benak para penabung mengenai stabilitas dan solvabilitas FI secara umum dan menyebabkan kepanikan dan bahkan berjalan di institusi yang sehat. Next. Pada saat ini lebih memperhatikan kemungkinan penularan karena beberapa lembaga penyimpan utama, misalnya IndyMac, Washington Mutual, gagal atau hampir gagal. FDIC ingin menanamkan kepercayaan pada sistem-sistem perbankan dan membuat perubahan untuk menghindari deposan besar-besaran lari dari banyak DI yang bermasalah, dan bahkan lebih aman, lebih banyak kegagalan DI dan keruntuhan sistem keuangan yang lebih besar. Meskipun regulasi mungkin bermanfaat secara sosial, regulasi juga membebankan biaya pribadi dan beban regulasi pada pemilik dan manajer FI individu, serta biaya ini menambahkan biaya operasional swasta. Misalnya, peraturan melarang bank konvensional memberikan pinjaman kepada peminjam individu yang lebih dari 15% dari modal ekuitas mereka, meskipun pinjaman mungkin memiliki nilai sekarang bersih yang positif bagi bank. Konsekuensinya,
Regulasi merupakan upaya untuk meningkatkan manfaat kesejahteraan sosial dan memitigasi biaya sosial dari penyediaan layanan FI. Lalu biaya privat, regulasi relatif terhadap keuangan privat bagi produsen jasa keuangan disebut dengan beban peraturan bersih. Sejauh biaya tambahan ini membantu menghindari eksternalitas negatif dan untuk memastikan operasi ekonomi yang lancar dan efisien, beban peraturan bersih adalah positif. Next. Ada 6 jenis peraturan berupaya yang meningkatkan manfaat kesejahteraan sosial bersih dari jasa perantara keuangan. Yang pertama, peraturan keselamatan dan kesehatan. Lalu yang kedua, peraturan kebijakan moneter. Yang ketiga, peraturan alokasi kredit. Yang keempat, peraturan perlindungan konsumen. Yang kelima, regulasi perlindungan investor. Dan yang keenam, regulasi masuk dan pemborongan. Next. Peraturan keselamatan dan kesehatan. Mekanisme ini dimaksud untuk memastikan keamanan dan kesehatan lembaga keuangan dan dengan demikian menjaga kredibilitas lembaga keuangan di mata peminjam dan pemberi peminjaman. Bahkan selama krisis keuangan terburuk, simpanan berjalan di bank, lembaga tabungan, dan serikat kredit tidak terjadi. Ini karena peraturan keselamatan dan kesehatan yang berlaku melindungi hampir semua deposan dari kehilangan uang mereka. Jadi, sementara kegagalan lembaga penyimpanan meningkat secara signifikan selama krisis, deposan merasa tidak perlu banyak berlari. Pada lapisan perlindungan pertama adalah persyaratan yang mendorong FI untuk mendiversifikasi aset mereka. Dengan demikian, bank diharuskan untuk tidak memberi pinjaman lebih dari 15% dari dana modal sendiri kepada satu perusahaan atau peminjam. Misalnya itu, regulator bank dan asuransi yang bersangkutan dengan rasio minimum modal terhadap risiko aset. Semakin tinggi proporsi modal yang disumbangkan oleh pemilik, semakin besar perlindungan terhadap risiko kebangkrutan bagi pemegang klaim tanggung jawab luar seperti deposan dan pemegang polis asuransi. Next. Lalu lapisan perlindungan kedua ini berkaitan dengan tingkat modal minimum atau dana ekuitas yang dibutuhkan oleh pemilik FI untuk mendanai operasinya. Lalu lapisan perlindungan ketiga adalah penyediaan dana perjaminan seperti deposit insurance fund untuk lembaga penyimpanan, lalu security investor protection corporation untuk perusahaan sekuritas, dan dana penjaminan negara yang dibentuk dengan dorongan regulator untuk memenuhi kebangkrutan. Dengan melindungi pemegang klaim FI ketika FI gagal dan ekuitas atau kekayaan bersih pemilik hilang, dana ini menciptakan permintaan untuk regulasi lembaga yang diasuransikan untuk melindungi sumber daya dana. Misalnya, FDIC memantau dan mengatur peserta DIF. Lalu lapisan keempat ini adalah pemantauan dan pengawasan itu sendiri. Regulator mewajibkan semua lembaga keuangan, baik bank, perusahaan sekuritas, atau perusahaan asuransi, untuk berbagi tingkat pemantauan dan pengawasan. Ini melibatkan pemeriksaan di tempat serta pembuatan laporan dan laporan akuntansi oleh lembaga keuangan secara tepat waktu untuk evaluasi di luar tempat.
Lalu lapisan yang keempat, regulasi adalah pemantauan. Yang terakhir itu perhatikan bahwa regulasi bukan tanpa biaya bagi mereka yang diatur. Misalnya itu regulator masyarakat mungkin mewajibkan lembaga keuangan untuk memiliki lebih banyak modal ekuitas daripada yang diyakini oleh pemilik swasta untuk kepentingan terbaik mereka sendiri. Demikian pula menghasilkan informasi yang diminta oleh regulator sangat mahal bagi lembaga keuangan karena melibatkan waktu manajer, pengacara, dan akuntan. Sekali lagi, jumlah informasi yang optimal secara sosial mungkin berbeda dari jumlah optimal lembaga keuangan secara pribadi. Next. Lalu regulasi kebijakan moneter. Motivasi lain untuk regulasi menyangkut peran yang dimainkan bank dalam transmisi kebijakan moneter dari Federal Reserve atau bank sentral ke seluruh perekonomian. Masalahnya adalah bahwa bank sentral secara langsung hanya mengontrol jumlah uang kertas dan koin dalam perekonomian yang disebut on-site money, sedangkan sebagian besar jumlah yang beredar terdiri dari deposito yang disebut inside money. Secara teori, bank sentral dapat memvariasikan jumlah uang tunai atau uang luar dan secara langsung mempengaruhi posisi cadangan bank serta jumlah pinjaman dan simpanan yang dapat dibuatnya tanpa mengatur portofolio bank secara formal. Dalam prakteknya, regulator telah memilih untuk memberlakukan kontrol formal. Secara umum, bank atau perusahaan asuransi, semua lembaga keuangan akan memilih untuk menyimpan sejumlah cadangan kas, bahkan tanpa bunga, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan transaksi nasabah mereka secara langsung. Namun untuk lembaga keuangan yang dikelola dengan baik, tingkat optimal ini biasanya rendah, terutama jika bank sentral tidak membayar bunga atau membayar bunga yang sangat kecil untuk cadangan wajib. Next. Secara umum, next. Lalu peraturan alokasi kredit. Regulasi alokasi kredit mendukung pinjaman FI untuk sektor-sektor yang penting secara sosial seperti perumahan dan pertanian. Peraturan ini mungkin mengharuskan FI untuk memiliki jumlah minimum aset di satu sektor ekonomi tertentu atau menetapkan suku bunga harga atau biaya maksimum untuk mensubsidi sektor tertentu. Contoh perbatasan aset termasuk tes pemberi pinjam penghemat yang memenuhi syarat yang mensyaratkan penghematan yaitu lembaga tabungan untuk menahan 65% aset mereka dalam aset terkait hipotek perumahan untuk mempertahankan piagam penghematan dan peraturan asuransi seperti yang ada di negara bagian New York yang menetapkan jumlah maksimum aset asing atau internasional di mana perusahaan asuransi dapat berinvestasi. Next. Regulasi perlindungan konsumen. Banyak analis percaya bahwa Undang-Undang Perlindungan Masyarakat dan Konsumen memberlakukan beban peraturan bersih yang cukup besar pada lembaga keuangan tanpa memberikan manfaat sosial yang mengimbangi yang meningkatkan akses yang sama ke pasar hipotek dan pinjaman. Namun sering perjalanannya deregulasi dan tren ke arah konsolidasi dan perbankan universal terus berlanjut, ada kemungkinan undang-undang tersebut akan diperluas di luar bank ke penyedia jasa keuangan lainnya, seperti perusahaan asuransi.
yang saat ini tidak tunduk pada persyaratan pinjaman komunitas CRA, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen baru untuk melindungi konsumen di seluruh sektor keuangan dari praktik yang tidak adil, menipu, dan kasar adalah bagian dari reformasi Wall Street dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 2010. Next. Selanjutnya, reformasi kartu kredit baru tagihan efektif pada tahun 2010 memberlakukan pembatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tindakan yang mungkin diambil oleh semua penerbit kartu kredit terhadap pemegang kartu kredit. Termasuk dalam RUU itu adalah batasan kenaikan suku bunga yang diperbolehkan selama tahun pertama, batasan biaya dan denda yang mungkin dikenakan oleh perusahaan kartu kredit, perlindungan terhadap kenaikan suku bunga yang sewenang-wenang, ketentuan yang memberikan pemegang kartu kredit waktu yang cukup untuk membayar tagihan mereka, dan penghapus default universal atau praktik di mana penerbit kartu kredit akan menaikkan suku bunga pada rekening pelanggan yang dihasilkan dari tindakan pada rekening lain. Misalnya, melewatkan pembayaran tagihan utilitas akan mengakibatkan kenaikan tarif kartu kredit. Next. Selanjutnya yaitu Peraturan Perlindungan Investor. Sejumlah besar undang-undang melindungi investor yang menggunakan bank investasi secara langsung untuk membeli sekuritas dan atau secara tidak langsung untuk mengakses pasar sekuritas melalui investasi di reksadana atau dana pensiun. Berbagai undang-undang melindungi investor dari penyalahgunaan seperti perdagangan orang dalam, kurangnya pengungkapan, penyimpangan langsung, dan pelanggaran tanggung jawab fidusia. Perundang-undangan penting yang mempengaruhi bank investasi dan reksadana termasuk Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 dan 1934, Undang-Undang Perusahaan Investasi tahun 1940, dan Undang-Undang Reformasi Wall Street dan Perlindungan Konsumen pada tahun 2010. Seperti halnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kepatuhan terhadap undang-undang ini dapat menyebabkan kerugian bersih beban peraturan pada lembaga keuangan. Next. Selanjutnya peraturan masuk. Masuk dan kegiatan lembaga keuangan juga diatur, misalnya peraturan pencharteran bank yang baru, meningkatkan atau menurunkan biaya masuk ke sektor keuangan, mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang sudah bersaing di industri itu. Dengan demikian, industri sangat terlindungi dari pendatang baru dengan biaya langsung yang tinggi, misalnya melalui ekuitas atau kontribusi modal yang diperlukan, dan biaya tidak langsung yang tinggi, seperti dengan membatasi individu yang dapat mendirikan lembaga keuangan. Untuk masuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan yang ada daripada perusahaan yang masuk, relatif lebih mudah. Selain itu, peraturan seperti Undang-Undang Modernisasi Jasa Keuangan tahun 1999 menentukan ruang lingkup kegiatan yang diizinkan berdasarkan piagam tertentu. Semakin luas rangkaian kegiatan jasa keuangan yang diizinkan berdasarkan suatu piagam tertentu, maka semakin berharga piagam tersebut. Next. Selanjutnya yaitu dinamika keistimewaan yang berubah. Next. Setiap lembaga keuangan memasok serangkaian layanan keuangan terkait broker, terkait transformasi aset, atau keduanya, dan tunduk pada beban peraturan bersih tertentu. Karena
Karena tuntutan akan fitur khusus jasa keuangan berubah sebagai akibat dari perubahan preferensi, kondisi ekonomi makro, dan teknologi, satu atau lebih bidang industri jasa keuangan menjadi lebih atau kurang menguntungkan. Demikian pula, perubahan peraturan dapat menambah atau mengurangi beban peraturan bersih yang dihadapi dalam penyediaan jasa keuangan di area tertentu. Tekanan permintaan, biaya, dan peraturan ini tercermin dalam perubahan pangsa pasar di berbagai bidang jasa keuangan karena beberapa kontrak dan lainnya berkembang. Lembaga keuangan ingin bertahan dan makmur harus cukup fleksibel untuk pindah ke area layanan keuangan yang berkembang dan menjauh dari area yang berkontraksi. Jika pembatasan aktivitas regulasi menghambat atau mengurangi fleksibilitas yang dapat digunakan lembaga keuangan untuk mengubah bauran produk mereka, hal ini akan mengurangi kemampuan kompetitif dan efisiensi penyampaian layanan keuangan mereka, yang artinya hambatan aktivitas dalam industri jasa keuangan dapat mengurangi kemampuan untuk melakukan disverifikasi dan berpotensi menambah beban peraturan bersih yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Next. Tren di Amerika Serikat tren di Amerika Serikat sendiri menunjukkan perubahan pangsa total aset di industri jasa keuangan Amerika Serikat dari tahun 1860 hingga 2015. Sejumlah tren penting terbukti, yang paling nyata adalah penurunan total pangsa lembaga penyimpanan sejak Perang Dunia Kedua. Secara khusus, pangsa bank komersial menurun dari 54,5 menjadi 35,8% antara tahun 1948 dan 2015. Sementara pangsa penghematan seperti bank tabungan, asosiasi tabungan, dan serikat kredit turun dari 12,0 menjadi 6,7% selama periode yang sama. Dengan demikian, layanan yang disediakan oleh lembaga penyimpanan seperti layanan pembayaran, layanan biaya transaksi, dan biaya informasi menjadi relatif kurang signifikan secara porsi dari semua layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan. Demikian pula, perusahaan asuransi juga mengalami penurunan saham sekuler dari 26,0 menjadi 15,0%. Next. Pada tabel berikut merupakan persentase bagian aset lembaga keuangan di Amerika Serikat dari tahun 1860 hingga 2015. Next. Maaf, Mita, boleh mundur. Kecenderungan peningkatan yang paling drastis yaitu peningkatan pangsa perusahaan investasi seperti reksadana dan reksadana pasar uang meningkatkan pangsa mereka dari 0,3 menjadi 22,6% antara tahun 1948 dan 2015. Perusahaan investasi berbeda dari bank dan perusahaan asuransi karena mereka memberikan akses yang lebih murah kepada penabung ke pasar sekuritas langsung. Mereka melakukannya dengan mengeksploitasi keunggulan komparatif dari ukuran dan diversifikasi dengan transformasi klaim keuangan seperti transformasi jatuh tempo menjadi perhatian yang lebih kecil. Dengan demikian, reksadana terbuka membeli saham dan obligasi langsung di pasar keuangan dan menerbitkan saham penabung yang nilainya dikaitkan secara prorata langsung dengan nilai portofolio aset reksadana. Demikian pula, reksadana pasar uang berinvestasi dalam aset keuangan jangka pendek seperti surat berharga komersial, CD, dan treasury bills, dan menerbitkan saham yang terkait langsung dengan nilai portofolio yang mendasarinya. Sejauh dana ini terdiversifikasi secara efisien, mereka juga menawarkan perlindungan risiko harga dan layanan likuiditas. Next.
Selanjutnya, bangkitnya perusahaan induk jasa keuangan. Sejauh pasar jasa keuangan efisien dan tren ini mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran. Mereka menunjukkan tren penabung semakin memilih intermediasi, denominasi, dan layanan informasi yang disediakan oleh reksadana. Lembaga keuangan ini memberikan investasi yang sangat mirip dengan investasi terdiversifikasi di pasar langsung sekuritas atas perubahan klaim keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tradisional. Kecenderungan ini juga dapat menunjukkan bahwa beban peraturan bersih pada lembaga keuangan tradisional, seperti bank dan perusahaan asuransi, itu lebih tinggi daripada beban peraturan pada perusahaan investasi. Memang lembaga keuangan tradisional tidak dapat menghasilkan layanan mereka dengan biaya seefisien mungkin sebelumnya. Menyadari tren yang berubah ini, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Modernisasi Layanan Keuangan atau FSM yang mencabut penghalang Glass-Steagall tahun 1933 antara perbankan komersial, asuransi, dan perbankan investasi. Undang-undang tersebut yang dipromosikan sebagai perubahan terbesar dalam peraturan lembaga keuangan dalam 70 tahun memungkinkan terciptanya perusahaan induk jasa keuangan yang dapat terlibat dalam kegiatan perbankan, kegiatan asuransi, dan kegiatan sekuritas. Dengan demikian, setelah 70 tahun pemisahan sebagian atau seluruhnya antara asuransi, perbankan investasi, dan perbankan komersial, UU Modernisasi Layanan Keuangan tahun 1999 membuka pintu bagi pembentukan lembaga keuangan layanan penuh di Amerika Serikat. Next. Selanjutnya, pergeseran dari pengukuran risiko dan manajemen dan krisis keuangan. Peristiwa besar yang mengubah dan membentuk kembali industri jasa keuangan adalah krisis keuangan di akhir tahun 2000-an. Saat lembaga keuangan menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Modernisasi Layanan Keuangan atau FSM, salah satu hasilnya adalah peningkatan dramatis dalam resiko sistematik keuangan yang sebagian besar disebabkan oleh pergeseran model perbankan dari model berasal dan bertahan menjadi berasal untuk mendistribusikan. Dalam model tradisional, bank mengambil simpanan jangka pendek dan sumber dana lain dan menggunakannya untuk mendanai pinjaman jangka panjang untuk bisnis dan konsumen. Bank biasanya menahan pinjaman ini hingga jatuh tempo dan dengan demikian memiliki insentif untuk menyaring dan memantau aktivitas peminjam bahkan setelah pinjaman dibuat. Namun model perbankan tradisional menghadapkan institusi pada potensi likuiditas, suku bunga, dan risiko kredit. Dalam upaya untuk menghindari eksposur risiko ini dan menghasilkan trade-off pengembalian risiko yang lebih baik, bank telah beralih ke model underwriting di mana mereka berasal atau pinjaman gudang dan kemudian dengan cepat menjualnya. Next. Pada gambar 1.3 menunjukkan pertumbuhan perdagangan pasar sekunder pinjaman bank dari tahun 1991 hingga kuartal pertama pada tahun 2015. Perhatikan pada perdagangan pinjaman bank, bahkan selama krisis keuangan di tahun 2008, ketika perdagangan pinjaman, pasar sekunder menghasilkan informasi yang dapat menggantikan informasi dan pemantauan bank. Selanjutnya, bank mungkin memiliki insentif yang lebih rendah untuk mengumpulkan informasi dan memantau peminjam jika mereka menjual pinjaman daripada menyimpannya sebagai bagian dari portofolio aset bank. Sebagian besar bank besar diatur sebagai perusahaan induk jasa keuangan untuk memfasilitasi kegiatan baru ini. Lalu baru-baru ini aktivitas bank bayangan, perusahaan jasa non-keuangan, melakukan layanan perbankan telah memfasilitasi perubahan dari model perbankan komersial asal dan simpanan menjadi model
perbankan asal dan distribusi. Peserta dalam sistem perbankan bayangan termasuk kendaraan investasi terstruktur, kendaraan tujuan khusus atau SPV, kendaraan kertas yang didukung aset, dana lindung nilai kredit, saluran kertas komersial yang didukung aset, perusahaan pembiayaan dengan tujuan terbatas, reksadana pasar uang, dan dana lindung nilai kredit.
Saya lanjut. Next. Next. Inovasi ini menghilangkan risiko dari neraca lembaga keuangan dan mengalihkan risiko dari neraca bagian lain dari sistem keuangan. Karena lembaga keuangan bertindak sebagai penjamin emisi, tidak terekspos terhadap risiko kredit, likuiditas, dan suku bunga dari perbankan tradisional, mereka memiliki sedikit insentif untuk menyaring dan memantau aktivitas peminjam yang menjadi sumber pinjaman mereka. Dengan demikian, peran lembaga keuangan sebagai spesialis dalam pengukuran dan pengelolaan risiko telah berkurang. Menambah perpindahan lembaga keuangan dari pengukuran dan manajemen risiko adalah ledakan di pasar perumahan yang mulai terbentuk pada tahun 2001, terutama setelah serangan teroris 9/11. Tanggapan langsung regulator terhadap serangan teroris adalah menciptakan stabilitas di pasar keuangan dengan menyediakan likuiditas kepada lembaga keuangan. Misalnya, Federal Reserve menurunkan suku bunga jangka pendek yang dibayar bank dan lembaga keuangan lainnya di pasar dana federal dan bahkan menyediakan dana pemberi pinjaman terakhir untuk lembaga keuangan non-bank seperti bank investasi. Mungkin tidak mengherankan, suku bunga rendah dan peningkatan likuiditas yang disediakan oleh bank sentral menghasilkan ekspansi yang cepat dalam pembiayaan utang konsumen, hipotek, dan korporasi. Permintaan hipotek perumahan dan utang kartu kredit meningkat secara dramatis. Akhirnya, pada tahun 2006, harga rumah mulai turun. Pada saat yang sama, Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga karena mulai mengkhawatirkan inflasi. Karena banyak hipotek subprime berasal dari periode 2001, memiliki tarif yang dapat disesuaikan, biaya untuk memenuhi komitmen hipotek naik ke tingkat yang tidak berkelanjutan bagi banyak rumah tangga berpendapatan rendah. Next. Selanjutnya, manajemen risiko perusahaan atau IRM mengakui pentingnya memprioritaskan dan mengelola seluruh spektrum risiko berbagai portofolio risiko yang terkait. Proses tersebut juga berupaya menanamkan manajemen risiko sebagai komponen dalam semua keputusan penting di seluruh financial institute atau lembaga keuangan. IRM menjadi yang terdepan bagi banyak lembaga keuangan selama dan setelah krisis keuangan. Ketika praktik manajemen risiko mereka diawasi secara ketat. Banyak lembaga keuangan telah berinvestasi besar-besaran dalam sistem manajemen dan pengukuran risiko tingkat lanjut hanya untuk membuat mereka gagal mendeteksi atau mengendalikan exposure risiko yang mengarah ke krisis. Kegagalan ini menghasilkan pemeriksaan yang signifikan tentang apa yang salah dengan sistem dan praktik manajemen risiko. Next. Selanjutnya, rangkuman atau summary dari bab ini yaitu menjelaskan berbagai faktor dan kekuatan yang mempengaruhi lembaga keuangan dan keistimewaan layanan yang mereka berikan. Kekuatan ini telah menghasilkan lembaga keuangan yang secara historis menghasilkan keuntungan dengan melakukan fungsi khusus tradisional seperti transformasi aset dan penyediaan layanan likuiditas, berkembang menjadi menjual layanan keuangan yang berinteraksi dengan transaksi pasar keamanan langsung, seperti manajemen aset, asuransi, dan jasa penjamin emisi. Ini bukan hanya untuk mengatakan bahwa lembaga keuangan khusus atau ceruk tidak dapat bertahan, tetapi hanya lembaga keuangan yang paling efisien yang akan berhasil karena nilai kompetitif dari piagam lembaga keuangan khusus menurun. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.